Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video ini kita akan belajar mengenai substansi materi genetik, yaitu khusus mengenai sintesis protein. Kalau di video sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai kromosom, gen, dan juga DNA, maka di video ini khusus membahas mengenai sintesis protein. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Karena kita akan mempelajari mengenai sintesis protein, maka submateri yang akan kita pelajari mengenai bahan dan juga proses dalam sintesis protein. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses sintesis protein meliputi DNA dan RNA, sedangkan prosesnya meliputi transkripsi dan translasi. Bahan-bahan untuk sintesis protein tadi meliputi RNA dan DNA. Antara DNA dan RNA tentu ada perbedaan. Coba adik-adik perhatikan gambar yang terletak di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan menunjukkan perbedaan dari DNA dan RNA, terutama mengenai strukturnya. Sebelum kita membahas dari strukturnya, kita mulai dulu dari letaknya. Untuk DNA ini terletak di dalam nukleus, mitokondria, dan juga kloroplas. Sedangkan RNA terletak di nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan juga ribosom. Kemudian, perbedaan struktur di antara keduanya, jika DNA itu berupa rantai panjang dengan untai ganda atau double helix. Ya. Ini adalah gambar DNA dengan untainya yang ganda. Ini untai yang pertama, ini adalah untai yang kedua. Kemudian, pada RNA, rantainya pendek serta untainya hanya tunggal atau single strand. Mengapa rantai RNA hanya pendek? Karena RNA ini merupakan hasil terjemahan atau ciplakan dari DNA. Dan RNA ini berupa fragmen-fragmen kecil. Perbedaan yang ketiga ditinjau dari gula pentosanya atau gula 5 karbonnya. DNA ini jenis gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan RNA jenis gula pentosanya adalah ribosa. Kemudian untuk basa nitrogennya, pada DNA, basa puringnya meliputi adenin dan juga guanin, sedangkan pirimidinnya meliputi. Untuk RNA, basa puringnya adenin dan juga guanin, sedangkan basa pirimidinnya urasil dan sitosin. Jadi, timin yang terdapat pada DNA itu ketika ditekan oleh RNA berubah menjadi urasil. Ini ya. Jadi untuk RNA ini, dia tidak memiliki basa nitrogen timin, melainkan memiliki basa nitrogen pirimidin urasil. Kemudian untuk kadarnya, DNA ini kadarnya tetap, sedangkan RNA kadarnya berubah-ubah sesuai dengan sintesis protein. Untuk fungsinya, DNA ini berfungsi untuk membawa materi genetik serta mengatur sintesis protein, sedangkan RNA ini berperan sebagai pelaksana dari proses sintesis protein. Sebelum kita lanjut ke proses sintesis protein, kita pelajari dulu mengenai DNA sense dan DNA antisense. Sering terjadi kekeliruan dengan menganggap bahwa DNA sense merupakan DNA template, sedangkan DNA antisense-nya merupakan DNA anti-template. Padahal pernyataan ini justru keliru. DNA itu kan terdiri dari dua untai ganda, yaitu untai dari 5 ke 3 dan untai dari 3 ke 5. Lalu apa yang dimaksud dengan DNA sense dan DNA antisense? DNA sense atau untai positif ini merupakan untai DNA dari arah 5 ke 3. Ya, yang atas ini merupakan DNA sense. DNA ini memiliki urutan yang sama dengan mRNA, sehingga untai ini tidak dicetak atau tidak digunakan sebagai template. Atau dengan kata lain, untai DNA ini hanya berperan sebagai pengkode atau coding. Sehingga untai ini disebut sebagai untai yang anti-template, bukan yang untai template ya.
Kemudian untuk DNA antisense atau disebut sebagai untaian negatif, ini yang bawah. Untai yang bawah ini merupakan untai antisense. Untai antisense ini berjalan dari arah 3 ke 5, di mana untaian ini berperan untuk melakukan transkripsi membentuk mRNA, sehingga disebut juga sebagai untai pencetak atau template. Urutan ini tidak sama dengan mRNA, sehingga dikatakan non-coding. Jadi jelas ya bahwa untai DNA yang akan digunakan untuk mencetak mRNA atau yang digunakan sebagai template itu adalah DNA antisense-nya, bukan DNA sense-nya. Kita akan lanjut ke materi sintesis protein. Tahapan yang pertama dari sintesis protein adalah transkripsi. Pada proses transkripsi ini terjadi proses pencetakan mRNA atau messenger RNA, atau kita sebut juga sebagai RNAD atau RNA duta, dengan menciplak rantai DNA antisense. Proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Tahapan pada proses transkripsi itu ada 3, yaitu inisiasi atau permulaan, lanjut ke proses elongasi atau pemanjangan, dan berakhir di proses terminasi atau pengakhiran. Gambar yang pertama ini merupakan proses dari inisiasi atau permulaan. Proses inisiasi ini dimulai dari daerah promoter, yakni daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase. Jadi daerah promoter adalah daerah yang ini, di mana RNA polimerase melekat pada untai tersebut. RNA polimerase ini merupakan jenis enzim yang membantu dalam proses sintesis protein. Promoter ini mencakup titik awal, yaitu bagian nukleotida yang menunjukkan dimulainya sintesis protein. Jadi yang dimaksud dengan daerah promoter ini merupakan untai dari DNA yang memiliki kodon start atau kodon mulai. Fungsi dari promoter ini adalah untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi serta menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Nah, setelah RNA polimerasenya ketemu daerah promoternya, barulah proses transkripsi ini dimulai. Tahapan yang kedua adalah tahapan elongasi atau pemanjangan. Setelah RNA polimerase tadi menemukan daerah promoternya, maka RNA polimerasenya ini akan berjalan di sepanjang untai DNA antisense-nya. Selama dia berjalan di rantai DNA tersebut, RNA polimerase ini akan terjadi proses penerjemahan rantai DNA antisense menjadi rantai mRNA. Proses penerjemahannya kurang lebih terjadi seperti gambar di sebelah kanan ini yang diperbesar, di mana basa nitrogen A dari rantai DNA akan diterjemahkan menjadi basa nitrogen U, T akan diterjemahkan menjadi A, C menjadi G, dan seterusnya. Nah, proses ini akan terus berjalan di sepanjang rantai DNA antisense sampai RNA polimerasenya menemukan daerah terminator atau daerah tempat pemberhentian. Mana yang dimaksud sebagai daerah terminator? Daerah terminator ini merupakan daerah yang terdapat urutan basa nitrogen yang mengkode kodon stop. Jadi setelah RNA polimerasenya ini menemukan kodon stopnya, maka proses proses elongasinya akan berakhir atau berubah menjadi tahapan terminasi. Setelah sampai di titik terminator, maka proses transkripsinya selesai sehingga terbentuklah untai mRNA. Untai mRNA ini selanjutnya akan melewati pori-pori nukleus dan menuju ke sitoplasma. Untai mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi selanjutnya akan masuk ke tahap translasi. Translasi ini terjadi di sitoplasma, di mana kode genetik yang terdapat pada untai mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino dengan bantuan ribosom. Kode genetik adalah
gabungan dari 3 basa nitrogen sehingga membentuk asam amino tertentu. Misalnya kode genetik atau susunan basa nitrogen UUU, UUC ini akan membentuk asam amino fenilalanin, kemudian untuk UUA, UUG itu akan membentuk asam amino leusin dan seterusnya. Nah, kode genetik ini ada yang namanya kodon-kodon istimewa. Yang pertama ada kodon AUG atau metionin yang merupakan kodon start, yaitu suatu kodon yang mengkode dimulainya proses translasi. Kemudian ada kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan juga UGA. Ketiga kodon inilah yang akan mengkode berhentinya proses translasi. Jadi, apabila ribosom telah mencapai ke salah satu jenis kodon stop ini, maka proses translasinya akan berakhir. Tahapan yang terjadi pada proses translasi ini sama dengan yang terjadi dengan proses transkripsi, yaitu meliputi tahap inisiasi atau permulaan, lanjut ke tahap elongasi atau pemanjangan, dan berakhir di tahap terminasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ribosom itu terdapat 2 bagian, yaitu ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Tahap inisiasi ini terjadi di mana ribosom subunit kecil ini akan melakukan scanning untuk mengetahui di mana letak kodon startnya, yaitu kodon AUG atau metionin. Setelah ribosom subunit kecilnya ini menemukan di mana letak kodon startnya, barulah si ribosom unit besar ini akan bergabung dengan ribosom subunit kecil. Lalu, translasinya baru akan dimulai. Setelah proses inisiasi ini, maka akan lanjut ke tahapan elongasi atau pemanjangan. Tahapan elongasi adalah tahapan penerjemahan kodon atau kode genetik yang merupakan urutan basa nitrogen yang terdapat di dalam mRNA atau untai mRNA menjadi urutan asam amino dengan bantuan ribosomnya. Misalnya, setelah kodon start ini ada urutan basa nitrogen G, A, yang terdapat pada rantai mRNA. Maka urutan basa nitrogen ini akan diterjemahkan menjadi urutan basa nitrogen CUU. Nah, CUU ini merupakan kode genetik untuk asam amino leusin. Maka nantinya tRNA atau asam amino translate akan membawakan asam amino leusin untuk berikatan atau bergabung dengan metionin. Setelah penerjemahan asam amino leusin, misal selanjutnya di untai mRNA ini ditemukan urutan basa nitrogen CAA. Maka urutan basa nitrogen CAA ini akan diterjemahkan menjadi GUU. Nah, GUU ini merupakan kode genetik untuk asam amino valin. Maka nantinya tRNA atau RNA translate akan membawakan asam amino valin untuk berikutnya bergabung dengan kode genetik atau dengan asam amino leusin yang tadi sudah diterjemahkan sebelumnya. Dan prosesnya terus akan berlanjut demikian hingga berakhirnya itu ketika ribosom telah menemukan kodon stop, yaitu UAA atau UAG atau UGA. Jadi setelah ribosomnya ini bertemu dengan salah satu kodon stop, maka proses translasinya telah berakhir. Nah, hasil dari proses translasi ini adalah rantai polipeptida. Ini adalah rantai polipeptidanya, di mana rantai polipeptida ini tersusun dari gabungan asam amino sehingga membentuklah suatu rantai panjang. Nah, bulatan-bulatan yang warnanya biru, hijau, ungu, pink, dan seterusnya ini adalah asam aminonya. Nah, karena asam aminonya tadi kan saling bergabung atau saling berikatan sehingga membentuklah suatu rantai yang kita sebut dengan polipeptida. Demikian tadi penjelasan materi mengenai sintesis protein. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami oleh adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.